Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya bikin bubur candil tepung beras ketan rasa pandan. Ini enak sekali, cocok banget untuk hidangan buka puasa maupun untuk ide jualan ya teman-teman. Yang penasaran bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan bahannya, yaitu tepung beras ketan sebanyak 250 gram. Kemudian ada pasta pandan, jika tidak ada boleh menggunakan pewarna makanan ataupun sari pandan asli. Kemudian ini 200 ml air panas. Sudah saya siapkan juga mangkok yang lebih besar. Kemudian saya tuang untuk tepung beras ketannya, dan jika tidak ada tepung beras ketan, teman-teman boleh menggunakan tepung tapioka ya teman-teman, atau tepung kanji. Kemudian 1 tetes pasta pandan saya tuang sedikit air panasnya. Gampang, nanti jika kurang boleh ditambahkan lagi ya teman-teman. Nah, untuk warnanya disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan kita tambahkan ke dalam tepung, aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan lagi 1 tetes lagi sampai benar-benar mendapatkan warna yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, air panasnya masih ada, saya tambahkan lagi sampai habis. Kemudian kembali kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Ini panas, hati-hati, makanya saya menggunakan centong terlebih dahulu sambil menunggu dingin sambil diaduk. Nah, ini sudah tercampur dan sudah agak dingin. Saya akan lanjut ulenin menggunakan tangan. Tentu saja tangannya sudah saya cuci bersih ya teman-teman, jadi langsung saya ulenin aja. Kalau menggunakan centong nanti kita tidak tahu kalisnya ya teman-teman, jadi menggunakan tangan seperti ini supaya kita tahu kalis ataupun belum. Setelah kalis saya akan bentuk, dan untuk mempermudah saya tuang ke dalam nampan ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, bulatkan seperti ini. Nah, untuk besar dan kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Bentuk semua adonan sampai selesai. Nah, seperti ini. Cantikkan teman-teman. Jika teman-teman mau ditimbang juga boleh ya, saya tidak ditimbang. Nah, ini sudah selesai. Di sini juga saya sudah siapkan untuk airnya 1 liter ya teman-teman. Ini untuk bikin kuah gulanya. Kemudian gula merah 4 buah. Kemudian ada daun pandan 2 lembar dan 5 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan juga untuk tepung maizena sebagai pengentalnya nanti ya teman-teman. Kemudian saya siapkan panci untuk merebus kuah gulanya. Saya masukkan gulanya, kemudian saya tambahkan gula pasirnya juga, dan saya masukkan untuk daun pandannya yang sudah disimpul. Saya tambahkan 1 sendok teh garam supaya sari. Rebus sampai air gulanya mendidih dan gula merahnya ataupun gula pasirnya juga sudah larut. Kemudian saring supaya tidak ada kotoran yang terbawa di dalam air gula ya teman-teman, kotoran gula ya. Nah, setelah disaring seperti ini, jika ada yang belum halus dihaluskan. Kemudian masukkan lagi untuk daun pandannya supaya lebih wangi, dan masukkan untuk butiran-butiran atau buletan-buletan dari candilnya ya teman-teman. Kemudian rebus dengan api sedang sampai matang. Masukkan pelan-pelan karena ini panas ya teman-teman. Aduk-aduk supaya tidak ada yang lengket di dasar panci. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya. Dan jika resep candil
atau bubur candil beras ketan ini bermanfaat, silahkan share banyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, ini tepung maizena dan tepung ketannya saya akan cairkan, kemudian saya akan tuangkan ke dalam bubur candilnya. Ketika candilnya sudah benar-benar matang ya teman-teman. Nah, ini sudah ngapung, ini tandanya sudah mulai matang, tapi tunggu beberapa menit sampai benar-benar candilnya itu tanak ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai ngapung ya teman-teman, tapi biarkan dulu sampai tanak atau sampai benar-benar matang. Warnanya cantik ya teman-teman, aroma juga harum tuh. Walaupun tidak ditimbang besarnya hampir sama. Saya tuang untuk larutan tepung beras ketan dan maizena dan tunggu sampai mengental ya teman-teman. Jika kuahnya udah mengental, tandanya sudah mateng. Nah, ini dia teman-teman, sudah mengental. Dan apinya ini saya sudah kecilkan supaya dasarnya tidak gosong. Dasar pancinya tidak gosong kok tidak kosong. Tuh, tunggu sampai mendidih ya teman-teman, sampai tanak. Nah, ini sudah matang, sudah mendidih. Saya siapkan untuk saus santannya. Ada air 100 ml, kemudian ada garam, ada santan, ada daun pandan ya teman-teman. Dan saya akan masak. Setelah mendidih, saya akan tuangkan untuk santannya, daun pandan, kemudian garam, santannya, dan nanti ini bungkusnya saya akan tuangin air seperti ini supaya bersih. Dan aduk-aduk ya teman-teman. Supaya kental, saya tambahkan 1 sendok larutan tepung maizena. Tunggu sampai mendidih baru matikan apinya. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Sebentar lagi saya akan matikan dan saya akan siap untuk sajikan bubur candilnya. Ini santannya teman-teman. Dan ini mangkoknya. Saya akan siap untuk menyajikan bubur candil tepung beras ketan rasa pandan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah, baik ketika sedang berpuasa maupun sedang bersantai di sore hari ya teman-teman. Nah, ini dia, dan saya akan icipin seperti apa rasanya candil tepung beras ketan hari ini. Lembut, manisnya pas, dan gurih dari santannya sangat berasa ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih ya teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.